Jumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oke, oke, terima kasih banyak Mas Sandro. Sehat selalu buat Mas Sandro, Miss Yuli. Amin. Miss Yuli, gimana kabarnya? Sehat? Dia masak Mbak di belakang. Dimasak. Udah belum makan siang ya? Belum Mbak. Kenapa? Ya, ini Mas, mau curhat kejenuhan saya. Pengen curhat sama Mas Sandro. Terus, kalau jenuh itu obatnya apa ya Mas ya? Zikir. Ya sampai ibadah sampai ngantuk. Ibadah sampai ngantuk, sampai pegel. Sampai ngaji sampai capek ya terus berhenti kan gitu. Iya. Kejenuhan itu harus banyak-banyak zikir ya Mas ya. Ya. Jenuh, untungnya aja majikan dibolehin ibadah, bolehin ya semuanya boleh gitu. Tapi ya gitulah, tetap aja kalau nggak ada HP tetap aja jenuh. Sekarang sih boleh bebas pegang HP, yang penting kerjaan beres gitu aja Mas. Terus ya, ngapain pakai HP? Zaman kan bisa olahraga. Iya, sewaktu-waktu saya olahraga ya kan sama kakek jalan. Terus paling lama ya paling sejam balik lagi, pulang lagi di rumah tetap lagi jenuh bengong gitu loh. Mau bikin konten apa gitu loh Mas. Ya konten ngomel ya, aja. Konten ngomel ya? Aduh, nggak jelas kalau konten ngomel. Ya nggak apa-apa, ya dijelaskan. Saya malah pengen bikin konten, saya malah kurang ini nantinya. Bingung ini konten masak sih iya sih sebenarnya bisa konten masak, cuman kalau ada majikan yang gak enak juga sih, ribet kalau bikin konten masak. Enaknya konten apa ya Mas ya? Nanya ya Mas? Boleh kalau bikin jenuh-jenuh kayak gitu enaknya solusinya konten apa ya Mas? Suka-sukanya sampai habis apa yang dikerjain Mas? Cuman kayak gini aja, cuman duduk, udah selesai kerjaan, udah rapi, udah kebanyakannya duduk bengong. Ya paling ya jikiran gitu aja sambil meratapi nasib kapan sukses. Sehat lalu ya Mas Sandro. Lagi ngopi tah? Udah ngopi? Makan siang belum ya? Mau kerja ini, sampean telepon mau kerja ya gimana? Oh mau kerja ya udahlah, kalau lagi sibuk mah Mas gak apa-apa. Ya katanya mau cerita apa ya, ceritanya apa ya, yang pentingnya apa. Kalau cuman ceritanya begitu-begitu aja yang sampai ngomongi yang buat apa saya mikir dalam-dalam kan. Saya gitu. pikiran kalau saya misalnya gitu. Pengen apa ya, maksudnya tuh kan pengen penuh usaha Mas, misalnya ada sedikit uang nih, solusinya misalnya saya ada sisa uang 4 juta, pengen usaha apa ya Mas ya, enaknya Mas ya. Misalnya saya punya tabungan di kampung, modal usaha itu kan saya udah ada setim tuh Mas. Solusinya kalau setim itu enaknya tuh kayak cucian motor gitu Mas. Enaknya solusinya tuh di tempat itu tuh enaknya apa ya Mas ya, solusinya Mas ya, buka usaha itu Mas. Kalau di tempat itu kan apa di situ kan ada usaha warung ya kan, warung lontong gitu Mas. Cuman aku pengen usaha tuh modal segitu tuh
enaknya gimana ya Mas ya, misalnya ada kelebihan kan saya masih pernah nih, taruhlah saya punya uang 7 juta Mas. Nah saya tuh pengennya tuh nambahin usaha gitu loh Mas, solusinya gimana Mas ya, enaknya ya Mas? Ya sekarang orang yang dipercaya ada apa enggak? Ada, itu termasuknya ada saya itu yang bisa menggolangnya. Terus enak enggak gitu loh, maksudnya bisa. Ya saya sih percaya sama adik saya, Kak, katanya sini aja modalnya 10 juta kurang lebihnya, kalau enggak ya nanti bulan depan bisa tambahin gitu. Saya sih percaya solusinya tuh adik saya tuh bisa sih buat usaha dagang apa gitu Mas, kan saya ada setim tuh di rumah, nah tinggal nambahin usaha di situ gitu Mas. Maksudnya enaknya gimana ya Mas solusinya ya? Ya udah dijalanin, solusinya ya dijalanin. Iya. Kasih ke dia biar dia jalanin. Iya, ya kan ada setim saya itu yang punya lokasi buat terus di sebelahnya kan saya pengennya buka toko warung kopi apa gitu Mas. Saya bilang gitu kan, ada tempatnya udah enak, tinggal bikin warung-warungan gitu. Terus kata kakak ada adik saya tuh 10 juta lagi Kak, katanya cukup. Ya nantilah kumpulin, kalau ada bulan depan ada lebihnya nanti kakak bantuin gitu. Sekarang cuma ada duit segitu. Terus kata adik saya, udah nanti usahain saya cariin di sini buat nambahin modal, katanya gitu kata adik saya gitu Mas. Nanti saya cari utang lo di sini, katanya buat nambahin, nanti kakak tinggal bayar ke bank itu gitu. Ya emang nggak rumit kata saya gitu, kalau nyari utang bank buat usaha, buat modal usaha gitu kecil-kecilan gitu Mas, ya kan? Nanti misalnya ngambil 10 juta bunganya sekian kan gitu. Enaknya gimana itu Mas? Kalau saya sih ada sih uang, cuman kan belum saya kasih itu Mas. Saya percaya sih sama adik saya. Itu solusinya aja Mas, gimana ya Mas? Dari tadi solusinya gimana? Ya udah kasih aja ke dia biar dia jalan. Terus Iya, nggak usah jalan itu utang, udah selesai. oh gitu. Kasih aja. Jangan utang ya Mas, adanya aja ya berarti ya. Iyalah. Terus kasih tahu baliknya berapa setiap bulan, dikasihnya sampean ada berapa untungnya. Iya, makanya kan untungnya kan disimpan sama dia dulu katanya Nggak gitu. Yang penting saya usah. modal. Untungnya nggak usah Gitu ya. disimpan dia, untungnya langsung transfer ke sampean, ke rekeningnya sampean. Nggak Gitu. ada. Nggak ada simpen-simpen. Untung langsung satu bulan untung berapa? Misalnya 100.000, 200.000 bagi. Gitu. Iya, malah dia tuh katanya kalau misalnya kakak ada 5 juta nanti saya tambahin, saya utangin, saya cari bank buat nambahin katanya gitu. Nggak usah utang-utang, adanya berapa tambahin dulu usahanya, nggak usah pakai acara utang-utang. Sebulan ada gitu hasilnya ya, berapa langsung kirim. Oh gitu ya Mas ya, enak Iya ya. nah. Iya lu Mas, saya juga pikir. Pokoknya langsung sebulan dapat langsung kirim sampean. Jadi sampean bisa tahu tabungan sampean dari hasil itu berapa. Iya, itu kan kemarin kan pas modal warung kecil-kecil tuh Mas, warung kopi gitu kan, ya 5 juta kemarin tuh. Pas kata adik saya, ini Kak katanya tambahin ditanya gitu. Iya, untungnya berapa? Untungnya sebulan berapa dulu tambah tambahin aja. Untungnya udah dapat belum? 100.000 kek? 200.000? Untungnya 300, kadang 300 lebih gitu Mas, kadang 370 untungnya tuh dalam satu minggu tuh untungnya. Kata adekku, dia kan udah berjalan 1 bulan Mas usahanya gitu loh. Ya berarti kan 1.200.000 sampean dibagiin berapa? Nah saya tuh kata adik saya tuh dibagi 2 Kak, 300 tuh misalnya dapat 300 bagi 2 gitu aja. Nah ya terus udah kemana sekarang, uangnya udah ditransfer ke sampean apa belum? Belum, masih sama
adik saya. Ya suruh transfer, baru sampean masukin lagi modalnya kalau nanti mau dimodalin. Yang penting untungnya masuk dulu. Iya. Ditransfer, catetin. Jangan untungnya belum Iya. masuk tambah modal aja, yo nggak masuk no. Iya, makanya itu katanya dia tambahin Pak biar usahanya tambah rame, nanti katanya untungnya bisa nambah ada adik saya itu. Tambahnya Iya. transfer dulu, bukan tambahnya apa? Untungnya suruh ngumpulin dulu transfer ke tempatnya sampean. Setiap untung 300 suruh transfer 150. Tiap untung lagi 400 ya transfer 200. Gitu aja loh. Iya ya Mas ya. Sebenarnya saya jangan kasih modal dia dulu ya Mas ya, stop dulu ya. Seadanya aja ya. Yang penting kan kelihatan untungnya gitu aja gitu. Iyalah. Belum apa-apa jalan baru sebulan minta nambah lagi. Nanti Iya. lama-lama kirim terus untungnya sampai untungnya masuk lagi. Gitu loh sampai untungnya sampai balik modal baru kasih modalnya lagi. Untungnya sampean dikumpulin dapat 5 juta. Ya berarti kan sampean nggak perlu keluar uang duitnya sampean. Duit untung Iya, itu berarti diputer iya. lagi. Iya, bukan dia yang nambahin modal lagi berarti ya Mas ya. Ya. Iyalah. Ya iyalah. Ya iya itu ada saya tuh. Kak, dia tambahin biar banyak modal usahanya, biar kita untungnya besar lagi. Ya bingung jadinya. Nggak bingung lah. Ya biar dia dapat duit yang banyak dari sampean. Nanti habis itu wah Iya sih. bangkrut kak, jualannya nggak laku, ngowoh nanti. Salah. Iya Mas. Makanya itu saya tuh kadang udah di sini jenuh, udah pikiran usaha kayak gitu ya. Ya untung sih bang nggak seberapa sih ya. Ya alhamdulillah sih sedikit-sedikit namanya jualan kopi, ya kan. Sama ada macam-macam sih. Jajanan gitu kan Mas. Ya makanya kalau misalnya adik saya minta modal lagi deh. Bingung saya kakak juga kalau misalnya minta segede gitu mah kan kita juga kan masih ada potongan deh di sini belum lunas. Belanja di sini aja dipinjemin, dia pikir nggak usah lah, dia maksa gitu. Adik saya tuh masih susah juga bilanginnya. Kalau susah ya nggak usah diangkat teleponnya. Iya, makanya kadang tiap hari tuh ya habis maghrib telepon ke saya, gimana kak? Udah ada uang, baru seminggu telepon. Ada uang, saya ada uang, cuman bilang nggak ada deh, nggak ada uang. Ya, gitu Mas ceritanya. Udah pengen usaha di rumah sedikit-sedikit, tapi adik saya di sana saya dipercaya gitu aja jawabannya. Lagi saya ngeliat YouTube-nya Mas Sandro itu enak itu lihat Tapino, ya Allah ya seger itu. Itu lagi hari apa tuh Mas? Hari Minggu. Minggu kemarin ya? Iya. Apa minggu kemarin ya? Hari Minggu mbak. Oh minggu, iya maksudnya tuh minggu pas itu ya. Saya tunggu liburnya belum dikasih. Nanti mungkin bulan depan dikasih libur. Potongan alhamdulillah baru 1 kali, tinggal bulan ini kedua kali potongan. Itu Mas ceritanya. Jadi saya tuh usaha pengen di rumah ya kan, buat saudara saya gitu kan. Alhamdulillah sih sedikit-sedikit biar ngumpul gitu. Udah yang penting intinya jangan yang namanya utang, udahlah cukup lah. Namanya utang tuh sebenarnya tuh males gitu, utang tuh.
Halo? Halo, udah mau Mas. gitu aja. Nah, ada orang yang Udah, nelpon iya. ya. Oke, Oh iya, Mas. saya tak Oke. angkat dulu. Semangat, sehat selalu. Oke, Mas Andro. Makasih banyak. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman dengerin orang bingung. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.